motherfucker! What's up, baby? Did you miss me? Video pertama menjadi ala-ala guru. Deal? Oke, siap jadi guru? Tidak. Damn! Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Jati Sukmajaya dengan NIM 211430752. Di sini saya akan membahas tentang pengertian zoologi dan vertebrata. Yang dimana Camera ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Melo! Ah, mare! Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Jati Sukmajaya dengan NIM 211430752 dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang zoologi vertebrata. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk di pengertian zoologi dan vertebrata. Apa sih itu zoologi? Zoologi cabang biologi yang mempelajari hewan, meliputi struktur, fungsi, perilaku, dan evolusinya. Kemudian yang kedua yaitu vertebrata. Vertebrata seperti kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, termasuk ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Kemudian kita masuk ke salah satu hewan vertebrata, yang dimana itu contohnya ikan, yang dimana ciri-ciri ikan ini hidup di air, tidak mungkin di darat. Kemudian bernafas dengan insang karena dia tidak mempunyai hidung. Kemudian yang kedua, tubuh ditutupi sisik dan memiliki sirip. Kemudian yang ketiga, berdarah dingin atau poikiloteron. Contohnya ikan mas, hiu, paus, tergolong mamalia, bukan ikan. Stop it. Get some help. Kemudian masuk ke amfibi, yang dimana ciri-ciri amfibi ini hidup di dua habitat. Yang pertama air dan darat. Keduanya, ciri-ciri kedua yaitu kulit lembab dan berpori untuk membantu pernafasan. Kemudian yang ketiga yaitu bernafas dengan insang atau larva dan paru-paru dewasa. Kemudian masuk ke contohnya yaitu seperti katak, salamander dan salamander. Kemudian masuk ke reptil. Ciri-ciri reptil ini tubuhnya ditutupi sisi keras. Kemudian yang kedua itu bernapas dengan paru-paru. Kemudian yang ketiga itu berdarah dingin. Contohnya ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Oh my god! Wow! Kemudian kita masuk ke burung atau aves. Ciri-ciri dari aves. Yang pertama yaitu tubuhnya ditutupi bulu dan memiliki sayap. Kemudian yang kedua bernapas dengan paru-paru. Kemudian yang ketiga berdarah panas atau homeoteron. Contohnya merpati, telang, burung hantu. Itu salah satu contoh dari burung atau aves. Kita masuk ke mamalia.
Ciri-ciri mamalia yaitu memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Kemudian yang kedua, tubuh ditutupi rambut atau bulu. Kemudian yang ketiga, bernapas dengan paru-paru dan berdarah panas. Contohnya manusia, kucing, gajah, dan paus biru. Kemudian lanjut ke salah. A few moments later. Kemudian masuk apa sih pentingnya mempelajari zoologi vertebrata? Jadi pentingnya yaitu yang ada tiga. Yang pertama, memahami keanekaragaman hewan vertebrata dan peran ekologisnya. Kemudian yang kedua yaitu membantu pelestarian hewan Oh my god. Apa sih pentingnya mempelajari zoologi vertebrata? Yang pertama yaitu memahami keanekaragaman hewan dan peran ekologisnya. Kemudian yang kedua, membantu pelestarian hewan membantu pelestarian hewan langka dan mencegah kepunahannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang evolusi dan adaptasi makhluk hidup. Adapun kesimpulan dari apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan yaitu yang pertama, zoologi vertebrata mempelajari hewan berulang belakang dengan beragam adaptasi dan habitatnya. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan ini penting untuk melestarikan biodiversitas dan memahami peran hewan dalam ekosistem. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Lalu Jati Sukmajaya dengan ini berterima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.